Globalisasi telah menghubungkan dunia seperti belum pernah sebelumnya, membawa kemajuan teknologi, perdagangan, dan komunikasi. Namun, di balik kemajuan ini, muncul ketimpangan sosial yang semakin lebar. Ketimpangan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan. Globalisasi sering disebut sebagai jalan menuju kemajuan. Teknologi berkembang, akses terbuka, dan dunia terasa semakin dekat. Namun, di balik semua itu, tidak semua sekolah diberi kesempatan yang sama untuk melangkah. Di ruang kelas sederhana ini, fasilitas terbatas, jumlah siswa berkurang, dan masa depan terasa menggantung. Bukan karena mereka tak mampu bermimpi, tetapi karena sistem tidak memberi ruang yang adil bagi semua. Sar, kelas kita kelihatan makin sepi ya. Iya, banyak yang pindah. Katanya orang tua mereka takut sekolah ini beneran tutup. Gosipnya dari kakak kelas, dana sekolah kita mau dipindahkan ke sekolah elit ya, biar siap global. Siap global buat siapa sih, Rin? Butuh paket aja kita masih gantian. Kadang aku iri sama anak-anak di sekolah elit, mereka punya lab yang bagus, tablet, bahkan kelas les online luar negeri. Aku cuma pengen satu hal, lulus, kuliah, jadi dokter. Tapi sekarang rasanya susah banget. Kamu tuh pinter, Sar. Sayang kalau mimpimu terputus di sini. Masalahnya bukan cuma pintar, tapi kesempatan. Kalau sekolah ini ditutup, kita mau kemana? Aku nggak tahu, tapi aku juga nggak mau nyari gitu aja. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Ketika pendidikan mulai diukur dari fasilitas dan modal, sekolah-sekolah kecil perlahan tersingkir. Di samping sekolah ini menjadi saksi keresahan para siswa yang mulai sadar, ketimpangan bukan sekedar isu, melainkan kenyataan yang mereka hadapi setiap hari. Kalian serius banget bahas apa sih? Sekolah kita katanya mau ditutup. Baru saja aku ngerasa sekolah kita kayak ditinggalin. Ditutup apa enggak hasilnya sama, kita tetap kalah sama mereka yang punya uang. Bud, jangan gitu, kita masih bisa usaha loh. Bisa pakai apa, Sar? Ayahku aja baru kena PHK kemarin gara-gara pabriknya pindah ke luar negeri. Globalisasi katanya bikin maju, tapi kenapa malah makin sempit? Iya, yang maju cuma yang punya modal. Gue boleh gabung? Dika, kamu di sini? Iya, gue baru pulang dari sekolah sekolah swasta. Enak ya fasilitas lengkap. Iya, tapi jujur, gue nggak sepenuhnya senang. Kenapa? Di sana semua coba cepat, laptop, internet, kelas online luar negeri. Tapi mereka nggak pernah mikir soal yang tertinggal. Jadi bener ya, sekolah elit dapat semua itu. Bener, dan gue sadar jurangnya gede banget. Aku mau belajar biologi serius, tapi lab kita aja jarang dibuka. Makanya gue kesini, gue nggak mau pura-pura nggak tahu. Terus kamu mau ngapain? Setidaknya gue bisa berbagi info, materi, apapun yang gue punya. Globalisasi menciptakan peluang, namun juga memperlebar jarak. Mereka yang siap melaju semakin jauh ke depan. Sementara yang tertinggal dipaksa berjuang lebih keras hanya untuk bertahan. Di tengah ketidakadilan ini, para siswa dihadapkan pada satu pilihan, menyerah atau saling menguatkan.
Kadang aku mikir, kenapa mimpi harus ribet gini ya? Mimpi kita nggak ribet, keadaan aja yang bikin hidup berat. Aku pengen kuliah, Sar, tapi tiap lihat ibu ngitung uang belanja rasanya mimpi itu kejauhan. Hidup memang gak adil, yang punya uang jalannya mulus. Apa salahnya pengen hidup lebih baik? Gak salah, tapi sistemnya gak dukung kita. Kalau gitu kita mau nyerah. Aku capek berharap, tapi aku juga capek kalau harus berhenti. Aku nggak mau cuma jadi penonton, aku mau coba. Tapi kita nggak bisa ngobrol semuanya sekarang. Kita tuh bisa saling bantu. Belajar bareng, bagi catatan, saling nyemangatin. Aku bisa bawa buku-buku lama kakakku. Aku bisa bantu matematika, walau kadang juga bingung. Nggak apa-apa, kita belajar sama. Setidaknya mimpi kita nggak mati sendirian. Kalau nanti gagal, Gagal itu masih lebih baik daripada nggak pernah berjuang. Dalam keterbatasan ruang, waktu, dan fasilitas, mereka menemukan kekuatan lain, yaitu solidaritas. Mungkin mereka tidak bisa mengubah sistem hari ini, tetapi mereka memilih untuk tidak diam, karena mimpi tidak seharusnya berhenti hanya karena keadaan. Teman-teman, besok kita belajar bareng yuk. Di rumahku aja, tempatnya kecil sih tapi cukup lah. aku bawa papan tulis kecil ya, biar kayak kelas sendiri. Terima kasih ya, serius. Kita memang nggak punya fasilitas lengkap. Tapi kita masih punya semangat. Dan mimpi? Mimpiku yang mau terjeda tetapi tidak berhenti. Pendidikan Pendidikan Untuk semua. Ketimpangan pendidikan adalah luka yang nyata di tengah arus globalisasi. Namun selama masih ada semangat untuk belajar dan saling membantu, harapan akan selalu tumbuh. Pendidikan bukanlah privilege bagi segelintir orang. Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali.